Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyain wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 28 Jakarta, Ibu Hajah Siti Husna, MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Ibu Ida Farida, MPD. Yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Esti Srigati, SP, MPD. Yang saya hormati Wakil Bidang Sarana Prasarana, Ibu Yesi Feramasari, MPD. Yang saya hormati Wakil Bidang Humas, Dr. Anda Endang Sugianti, MPD. Yang saya hormati para wali kelas 7, yang saya hormati pembina OSIS beserta teman-teman seperjuangan pengurus OSIS, dan yang saya banggakan adik-adik calon peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 28 Jakarta yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan Matsama Virtual Madrasah Negeri 28 Jakarta. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara Matsama virtual ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Saya di sini selaku moderator akan membuka kegiatan Matsama virtual ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, materi yang akan disampaikan oleh pemateri dengan berjudul Kesetaraan dan Moderasi Beragama. Sebelumnya saya akan bacakan biodata sang pemateri. Nama Arwan Reza SAG, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Mei 1976, pendidikan SD 04 Ujung Menteng, SMP 1 Tangerang, SMA 1 Negeri Rangkas Bitung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus pada tahun 2000. Alamat Kampung Sumur, RT 5, RW 17, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Nomor handphone 0812 81 335 766. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Um'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang saya banggakan dan saya kagumi siswa-siswi baru MTs Negeri 28. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan pada hari ini juga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Bapak akan menyajikan materi tentang kesetaraan dan modernisasi beragama. Adik-adik mungkin belum tahu apa itu kesetaraan dan juga apa itu modernisasi. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu tentang apa itu kesetaraan. Kesetaraan adalah kesamaan di dalam membina kerukunan, terutama di dalam beragama. Sedangkan modernisasi itu diartikan lawan dari ekstrim. Ya, jadi dalam kajian ilmu kalam itu disebut dengan tatarrub tasyaddudi.
Artinya di negara kita ini ada yang disebut ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sedangkan yang disebut dengan tatorruk tasyadudi ini diartikan sebagai ekstrem kanan. Sedangkan tasaddudi tasahuli artinya yaitu kajian tentang pemahaman tentang ekstrem kiri. Di sini Bapak akan jelaskan dulu tentang apa itu ekstrem kanan. Ekstrem kanan ditandai dengan paham puritanisme. Ya, puritanisme ini artinya diartikan sebagai pure atau dari kata pure artinya murni. Jadi ajaran-ajaran agama atau paham-paham agama puritanisme ini dia ingin mengembalikan ajaran agama Islam kepada ajaran yang murni. Tapi implikasinya ya ini segala kegiatan keagamaan yang berbentuk budaya, tradisi dan lain sebagainya ini harus dihapuskan. Ini aliran puritanisme. Akhirnya banyak kegiatan yang terkait dengan agama seperti maulid dikatakan bid'ah, tahlilan dikatakan bid'ah, ziarah kubur bid'ah dan lain sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan aku telah menjadikan orang-orang pilihan, yaitu dengan menjadikan ummatan wasat, umat yang tengah-tengah. Itu. Bahkan ketika kita berdoa juga sering kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang pertama untuk pemahaman tentang ekstrem kanan. Ada juga ekstrem kanan yang memiliki paham fundamentalisme dan radikalisme. Nah, apa itu fundamental? Fundamental itu berasal dari kata atau diartikan sebagai dasar, fundamen. Sedangkan radikalisme berangkat dari kata radik. Ya, radik ini artinya itu akar. Keduanya memiliki kesamaan. Yang memang karakteristiknya kedua pemahaman ini yaitu sering mengkafir-kafirkan. Ya, sebagai contoh demokrasi kafir, nasionalis kafir, ideologi Pancasila kafir, dan juga ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini lebih tinggi, ya, lebih ekstrim daripada puritanisme. Dan yang ketiga, ekstrem kanan ini ditandai dengan paham irhabi, ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut terorisme. Gitu. Ini bahasa Arab irhabi, dan kalau kita Indonesia kan yaitu teroris, ya, paham teroris. Yang mana paham ini sering dikatakan oleh paham irhabi ini, semua yang tidak berpegang kepada hukum Allah darahnya halal. Maka banyak sekali pembunuhan, bahkan pemboman di mana-mana karena mereka memahami tentang agama Islam karena kedangkalan pengetahuan mereka dan tidak mau belajar secara utuh. Padahal agama kita mengajarkan udhulu fisilmi apa? Masuklah kalian kepada agama Islam secara keseluruhan. Yang saya hormati dan banggakan siswa-siswi MTS Negeri 28. Selanjutnya di sini kita akan bahas juga tentang ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini ditandai dengan paham liberalisme. Apa itu liberalisme? Artinya paham kebebasan. Jadi menggampang-gampangkan agama gampang dan menggampang-gampangkan agama. Ya, contoh misalnya dalam keseharian kita sering menggampangkan atau sering melambatkan waktu sholat. Dan ini bisa dikategorikan sebagai paham liberalisme. Atau saya masih muda, nanti aja untuk tobat dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai paham liberalisme. Oleh karenanya kedua paham ini sebenarnya dan memang harus kita tinggalkan dan tidak sepaham dengan ajaran
dan pemahaman ilmu pengetahuan kita terkait masalah modernisasi beragama. Adik-adik atau siswa-siswi MTS Negeri 28 khusus kelas 7 ya, yang Bapak banggakan. Selanjutnya di sini yang menjadi pertanyaan yaitu, lalu di mana posisi gerakan modernisasi agama? Apakah gerakan ini tidak memiliki sikap dengan kedua paham tersebut? Jelas keduanya tidak ada sikap ya, dan ini salah. Padahal sikap gerakan modernisasi beragama itu tetap teguh kepada kebenaran. Nah, dengan berbagai sikap ya yang harus disikapi. Yang pertama yaitu tasamuh. Apa itu tasamuh? Yaitu saling toleran. Saling toleransi, apalagi nanti kalian masuk ke MTS Negeri 28, hendaklah kita saling menghargai, rukun, memiliki akhlak yang baik, beri salam dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan sikap tasamuh, arti saling toleransi. Ya, jangan sampai wajah kita juga harus terus menunjukkan senyuman dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu kaidah bahasa Arab yang disunahkan oleh Rasulullah, tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyumlah kalian kepada sahabat kalian, karena dengan senyuman itu akan melahirkan sedekah. Ya, jadi kalau misalnya kita sering membuat hati saudara-saudara kita dengan kebahagiaan, dengan senyum dan lain sebagainya, ini sudah dikategorikan sebagai sikap modernisasi di dalam beragama. Yang kedua, sikap kita untuk menghadapi modernisasi beragama yaitu dengan sikap tawasud dan iktidal. Artinya kita berpegang teguh kepada keadilan. Ya, kalau memang nanti kita di dalam berorganisasi ya sudah masuk kategori kita atau menjadi siswa-siswi MTS 28, hendaklah kita bersikap dan berpegang teguh kepada keadilan. Dan yang ketiga yang dijelaskan dari kitab Kalam ini yaitu tawazun, artinya harus seimbang. Ya, seimbang tadi sudah saya jelaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang kuncinya di situ kita harus bisa membagi waktu kita. Ada waktu kita untuk bermain, ada waktu kita untuk belajar, ada waktu kita untuk membaca Al-Quran. Disinilah tugas para pelajar yang harus kita bisa ambil. Artinya harus bisa mengimbangi. Tidak harusnya kita ibadah terus juga tidak, atau kita belajar dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengimbangi untuk menghadapi gerakan modernisasi beragama. Maka orang yang moderat itu dia harus teguh dan harus banyak menyikapi dengan berbagai kebaikan-kebaikan hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat buat orang banyak. Jadi ketika kita sudah masuk ke MTS Negeri 28, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, hendaklah kita memiliki akhlak yang baik. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, dimanapun kita akan dapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara dan sikap menyebarkan salam dan juga memiliki akhlak yang baik terhadap teman-teman kita semua. Oleh karenanya itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji materi atas materi kesetaraan dan moderasi beragama yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, untuk tugas peserta didik akan diberikan link Google Form melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti dan mendengarkan materi hari ini dengan baik.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.